Alat bahan yang harus disediakan pertama-tama cutter, kemudian ada masker, lalu penggaris, lem, ballpoint, kipas untuk merekatkan, double tip atau selotip, lalu ini timbangan dan kapas sama kotak yang mau kita pakai sebagai tempat cartridge filter. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita ukur di sini sesuai kebutuhan. Kita ukur dulu di sini. Nah, kenapa ini kita ukur? Karena ini kita akan bolongin satu untuk tempat menyimpan kipas angin dan yang satu untuk tempat keluarnya udara bersih. Ini kardusnya boleh bebas aja, yang disediakan apa aja. Kita garisin dulu. Lalu setelah kalian garisin, kita di sini dibolongin. Oke, setelah ini kita lubangin, ini dilubangin, di sebelah sana dilubangin, kemudian kita siapkan masker yang kita bakal tempelin kapas. Jadi nanti ceritanya ini sebagai cartridge filternya yang mengganti sisa nyawa kimia yang akan kita pakai di sini. Jadi kalau di NASA itu pakainya tuh yang ada senyawa kimia yang dipakai untuk merubah si karbon dioksidanya menjadi gas oksigen. Sini kita kasih lem dulu. Dan kita tempelin kapas-kapasnya. Sebelum kita pakai si HEPA filternya ini, kita akan timbang dulu. Jadi agar kalian nanti tahu berapa berat sebelum kita pakai dan berat setelah kita pakai. Ya, di sini saya sediakan timbangan dulu. Kita nyalakan dulu. Gak usah pakai ininya ya. Kita langsung kita simpan, nih masih dari 0. Kita timbang berapa beratnya. Ini sekitar kurang lebih 10 ya, angkanya 10 gitu. Nanti kita lihat. Jadi kita catat dulu bahwa di sini beratnya barusan 10 untuk si cartridge filternya. Jadi ini sedang bekerja si cartridge filternya. Saya dekatkan lebih dekat. Tampak dari atas itu seperti ini. Ini tampak dari atas.
Setelah terjadi penambahan massa tadi 11, sekarang menjadi 10. Baik, satu lagi untuk cartridge filternya, di sini ada selang yang sudah saya bolong-bolongin biar airnya bisa keluar. Jadi nanti di sini akan saya isi air. Ini ada yang buat filter air. Kemudian ini kapas filternya. Ini ada pipa buat tempat udara atau asap masuk ke sini. Lalu di sini ada kipas. Jadi saya udah bolongin dan udah dilem gitu ya. Ini dilubangin dulu, tapi di sini dikasih penyangga jadi tidak ngegeblos gitu ya lubangnya, tapi di sini ada lubangnya tuh sebagian, terus di sini ada untuk penahan tempat menyimpan kipasnya. Nah, kipasnya saya simpan di sini. Ini kipasnya udah di setting yang dimana ini bisa kita nyalakannya pakai kabel charger yang biasa ya, bukan yang type C lubangnya. Jadi nanti kita tinggal colokan ke sumber listrik, dan ini listrik untuk yang si filternya. Nanti tinggal kita isi. Nah, alat ini tuh berfungsi untuk apa? Jadi alat ini dipakai untuk filter atau saringan udara, dimana ketika di lingkungan kita sedang banyak udara tidak bersih karena banyak asap gitu ya. Nah, si asapnya ini kan bisa menimbulkan apa istilahnya tuh infeksi saluran pernafasan atau ISPA gitu ya. Nah, jadi supaya kita tidak terkena ISPA, kita bisa membuat alat ini, alat sederhana di rumah yang bisa dijadikan untuk filter gitu. Jadi nanti si CO2-nya dari asap masuk lewat lubang ini. Nah, kemudian nanti bereaksi dengan air di sini sehingga nanti si CO2-nya larut sebagai asam. Jadi nanti kita bisa identifikasinya. Kalau ada CO2 yang larut, nanti si air yang ada di sini kita bisa ukur pH-nya. Nah, sekarang saya isi dulu di sini dengan air. Kita isi airnya. Lumayan agak penuh ya, kita isi seperti ini. Lalu kita ukur pH-nya dengan indikator universal. Kita cek dulu pH airnya berapa yang kita pakai. Kita jauhkan dan kita lihat ini pH airnya ada di 7 ya. Artinya airnya ini bersifat netral, jadi pH-nya ada di 7, warnanya sama ya. Oke. Kalau kita lihat dari dekat, ini alatnya udah saya jalankan si filternya, jadi seperti ini ya. Airnya mengalir bersirkulasi, jadi si sirkulasinya ini dipakai buat membasahi si filternya. Lalu nanti udara bersihnya dari mana? Nah, udara bersihnya yang nanti ketika tidak ada gas atau asap itu keluarnya dari sini. Jadi ini berfungsi kipas ini sebagai exhaust fan-nya. Jadi untuk mengeluarkan si asapnya. Karena saya bikin yang mini gitu ya, jadi ini agak sedikit settingannya berdekatan. Atau boleh kipasnya saya balik di sebelah sini posisinya. Terus seperti ini juga bisa. Jadi nanti dia agak berjauhan antara si apa namanya tuh yang asapnya, barangkali sumber asapnya nanti disangka asapnya yang keluar dari sini ya. Jadi ini untuk mengeluarkan udara bersihnya di sebelah sini. Nah, ini untuk sumber nanti lubang asapnya tuh masuk lewat sini gitu. Nah, ini kalau nanti saya jalankan si kipasnya, dia berfungsi sebagai exhaust fan, jadi untuk mengeluarkan si udara bersihnya. Ini saya tinggal colokkan ke listrik. Nah, jadi ini udah jalan. Buat ngeluarin udaranya itu untuk si ini. Nah, untuk nanti asapnya ceritanya saya akan sedikit mencontohkan saja. Nanti saya akan membakar kertas sebagai sumber asapnya gitu ya.
atau dari tadi karbon ya. Di sini perubahannya, jadi kalau tadi pakai air itu pH-nya di 7, nah ternyata di sini dia bergeser ya, jadi di 5 nih si pH-nya, jadi di 5 ternyata. Nah berarti